Game Roblox yang banyak dimainkan anak-anak menuai kontroversi. Game asal Amerika Serikat ini ternyata mengandung adegan dewasa dan kekerasan. Hal ini tentu dapat memicu anak-anak untuk menirunya. Pemerintah Indonesia melarang anak-anak bermain game Roblox. Peringatan ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti saat mengunjungi sekolah di wilayah Jakarta Pusat. Fakta mengenai banyak anak murid yang bermain game Roblox ini dia temukan saat mengecek program kesehatan gratis di Sekolah Dasar Negeri Cideng 2, Jakarta Pusat. Usai mengetahui hal tersebut, Menteri Abdul Muti melarang para murid bermain game Roblox. Alasannya, karena dia menilai game Roblox banyak menampilkan adegan kekerasan. Sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Selain Indonesia, ternyata sudah banyak negara yang melarang game Roblox. Negara Oman melarang permainan Roblox sejak 2021. Kemudian di Cina, game ini diblok dan hanya bisa diakses dengan VPN. Sementara di Turki, larangan game Roblox dikeluarkan pemerintah pada 2024. Game online ini juga tidak bisa diakses oleh warga Korea Utara. Kemudian di negara Guatemala dan Uni Emirat Arab, pengguna Roblox juga sudah dibatasi. Roblox adalah sebuah platform game online yang memungkinkan pengguna untuk bermain bersama. Pengguna bisa bertemu dengan pengguna lain di dalam lingkungan virtual yang ada di game Roblox. Video yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu lingkungan virtual dengan nama Tempat Pelukan Gratis. Ya, pada Maps ini, pengguna bisa memeluk hingga tidur bersama di dalam kamar dengan pengguna lain. Adegan ini tentu tidak pantas jika dimainkan oleh anak-anak. Ada juga loh maps yang bernama terapis pelukan. Isinya sama, pengguna bisa melakukan adegan pelukan dengan pengguna lain, bahkan adegan-adegan mesra lainnya. Jika isi dari game ini penuh adegan dewasa, sudah sewajarnya bukan jika pemerintah melarang game ini? Soal larangan game Roblox, pihak istana pun sudah buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka kemungkinan game Roblox diblokir. Dia menekankan pentingnya menjaga generasi muda dari paparan buruk media televisi hingga game online. Pemerintah juga akan membatasi konten digital yang terdapat muatan negatif. Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi alias Kak Seto mengingatkan, pemerintah jangan hanya fokus pada game Roblox saja. Menurutnya, bila permainan Roblox dilarang,
akan muncul permainan serupa akibat kurang cepatnya pemerintah dalam mengambil tindakan. Dia juga mendorong agar komunikasi keluarga di Indonesia ditingkatkan. Hal ini untuk mencegah agar anak-anak tidak terpapar game yang memiliki efek negatif. Bahwa dunia digital ini sudah terus makin berkembang ya, dengan berbagai model-modelnya yang sangat menarik bagi anak-anak. Di satu sisi tetap ada unsur positif, yaitu kreativitas, memotivasi, kecerdasan, apapun keterampilan, kecekatannya dan sebagainya. Tapi bahayanya yang mohon tidak dilupakan. Jadi yang paling penting adalah justru membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga. Itu yang paling penting. Nah, itu juga bisa melibatkan unsur masyarakat, yaitu apa yang disebut nama RT dan RW. Ya, rukun tetangga, rukun warga, tapi sering kurang rukun, nggak peduli gitu. Maka sebetulnya tahun 2011 LPAI sudah mencetuskan, mungkin tadi saya sampaikan, Sparta, yaitu seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Jadi RT itu ada ketua RT, ada wakilnya, ada sekretaris, ada seksi. Biasanya apa? Seksi acara, seksi keamanan, seksi kebersihan. Tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Jadi warga itu sering dikumpulkan bersama-sama, dialog dan diingatkan. Kemudian kalau ada anak dipukulin oleh orang tuanya, tetangga sebelah itu jangan diam saja. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasal yang mengatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan anak diam saja, tidak usah menolong atau minimal melapor. Itu juga terkena sanksi pidana. Jadi kepedulian ini harus digerakkan melalui tadi RT dan RW. Jadi dalam hal ini dengan adanya seksi yang bernama perlindungan anak, maka betul-betul yang melindungi anak sampai tingkat yang paling awal. Kita bicara kota ramah anak, kabupaten ramah anak, tapi kalau tidak ada keluarga ramah anak, RT RW ramah anak, ya percuma gitu. Jadi itu yang saya kira bisa ikut memantau penggunaan gadget tadi. Jadi bahwa gadget itu kan ibaratnya sebilah pisau kan. Apakah kalau pisaunya berbahaya lalu dilarang, semua pisau dilarang? Ya enggak juga kan. Nah itu gadget juga boleh. Program ini dikontrol saja. Mungkin Kemdigi berperan aktif untuk melihat sisi positif dan negatifnya. Dengan pembatasan, tapi mungkin sekarang di Roblox dilarang, tapi muncul nanti game-game yang lain lagi. Padahal kita kurang cepat bertindak. Maka yang paling dibenahi adalah tadi komunikasi dalam keluarga. Kita punya harga dari keluarga nasional. Pasti saya yakin nggak ada yang tahu tanggal berapa itu. Tanggal 29 Juni itu hari keluarga nasional. Jadi itu kurang digaungkan gitu. Bahwa dipilih keluarga India, keluarga yang paling kompak, keluarga yang paling kreatif, keluarga yang paling peduli pada hak anaknya dan sebagainya. Sehingga betul-betul meresap di dada para warga bahwa melindungi anak itu ya terutama tanggung jawab orang tua. Jadi sampai sekarang coba lihat anak kecil tinggalnya gadget juga. Kalau nangis dikit kasih gadget udah tenang. Jadi teracuni oleh berbagai program, bukan hanya Roblox, tapi program yang lain yang mungkin tidak terdeteksi. Itu juga harus diwaspadai. Kontroversi game Roblox ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget. Peran orang tua sangat penting loh agar anak-anak tidak terpapar konten dewasa. Mulai sekarang, pastikan keamanan konten dan game online yang diakses anak-anak ya, Mams.